Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Kembali dari atas. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Kornya, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Turnya, sebentar itu kami mohon Bapak Pendeta Muda Okiel berdoa membuka ibadah siang hari ini. Jaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kurnya sekali lagi, kur. Aku percaya sampai kita makan bangsa. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sekali lagi aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan atas kemurahan dan kebajikan-Mu bagi kami, terutama jika Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan perpanjangan umur, bahkan jika pada siang hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kemurahan kepada kami, untuk kami bisa datang kepadamu. Terima kasih, kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini, Engkau memiliki rencana yang terbaik. Engkau sedang memindahkan kami dari dunia yang penuh kutukan, yang penuh air mata, yang penuh dengan duri-duri, kepada kehidupan yang memiliki pengharapan. Itulah Tuhan yang sungguh-sungguh Engkau sediakan. Bahkan jika Tuhan sudah menuntun kami ke kandang penggembalaan, kami akan mendapatkan, merasakan kebajikan dan kemurahan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, itulah yang melebihi segala-galanya dalam kehidupan kami. Ketika kami bisa datang kepada Engkau, kami serahkan jalannya ibadah ini dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa, banyak kekurangan kelemahan dosa kami. Ampuni kami, dan kami mohon belas kasih-Mu. Biarlah Roh Suci mengurapi kami semua, mulai hamba-Mu yang memimpin pujian, musik, internet, singer, kami semua Tuhan yang bersama-sama beribadah kepadamu, kesaksian dan lain-lain Tuhan, terutama pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu di akhir zaman. Kami tidak ada kemampuan. Biarlah kuasa firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan beri kemudahan pertolongan, yang undur Engkau tarik kembali, dan biarlah Engkau pertambah-tambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan untuk digembalakan, merasakan tangan belas kasih-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan gedung tempat kendaraan semua,
hamba serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi dengan darah-Mu, juga saluran internet, listrik semua, bisa Tuhan kami pakai untuk bisa memuliakan Engkau. Demikian juga bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, dimanapun Tuhan, lewat radio, video, internet, lewat siaran tunda Engkau urapi, supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami bisa memuji, memuliakan Engkau, dan merasakan kasih setia-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan setan iblis yang mengganggu Tuhan, kami usir dalam nama Yesus pergi, dan darah Yesus yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan semua jalannya ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, juga kami sampaikan salam persekutuan bagi sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui siaran internet. Lewat ibadah pengembalaan, Tuhan menata kehidupan kita. Satu pujian, mujizat masih terjadi. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Sekali lagi, ketika badai hidup, ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu masih terjadi. Kornya, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizatmu masih terjadi. Haleluya. Hari-hari ini kita diajar hanya berseru, berserah kepada Tuhan, dan percaya mujizat Tuhan masih terjadi dalam setiap ibadah kita. Nyanyian rohani 154, saya undang kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini, sementara anak-anak sekolah minggu mempersiapkan pujiannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya di gunung batuku, hanya di kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku,
Ya gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Sekali lagi, hanya Dia. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah lama-lamanya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kasih Tuhan yang tidak berubah, karena firman Tuhan juga tidak pernah berubah. Puji Tuhan, kita mau sambung pujian dengan suatu pujian ajaib, sungguh ajaib. Kami berikan kesempatan bagi sidang jemaat yang mau bersaksi. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Kembali dari atas. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji nama Tuhan. Seperti lagu ini, saya benar-benar mengalami keajaiban Tuhan dalam pekerjaan saya. Sebetulnya kejadian ini sudah berlangsung cukup lama, beberapa bulan yang lalu.
tapi pada hari ini saya berani menyaksikan. Itu singkat cerita, ada persoalan dalam pekerjaan saya, dan itu cukup rumit dan boleh dibilang sangat rumit karena tidak ada jalan keluar, dan itu berlangsung berbulan-bulan, dan divisi yang terkait sudah berusaha menyelesaikan tapi selalu menemui jalan buntu. Dan akibat dari masalah tersebut membuat customer yang sudah membeli di tempat kami menjadi marah, dan itu berlangsung juga cukup lama, berbulan-bulan, dan marahnya semakin hari tidak semakin reda tapi semakin parah. Dan itu membuat saya sangat stres juga, karena setiap ada telepon bunyi pasti orang marah, telepon bunyi pasti orang marah, dan itu berlangsung cukup lama. Dan saya sampai sangat stres juga karena tiap hari menghadapi orang banyak marah. Kemudian saya cuman bisa berseru pada Tuhan, saya berdoa sekali, dua kali, belum ada jawaban. Saya doa terus dan saya doa terus, bahkan saya sampai doa puasa juga karena saya merasa nggak mampu. Kemudian ada setelah lewat beberapa bulan, tiba-tiba ada seorang customer yang dulunya marah menelpon saya kembali, dan dia memanggil saya untuk menuju ke menemui di pabriknya. Dan saya pikir, wah ini pasti kena dampar lagi nih, pasti kena marah lagi dan pasti parah marahnya. Saya cuma berdoa pada Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan hikmat untuk bisa berbicara dengan baik. Dan saya temui, dan singkat cerita saya ceritakan semua kejadian yang sebenarnya ada, dan saya tidak menutup-nutupi, saya ceritakan semua apa adanya. Dan disinilah pertolongan Tuhan nyata. Begitu saya ceritakan apa adanya semua, beliau yang tadinya marah-marah sama sekali tidak marah, dan malah berbalik memberi saya jalan keluar, dan dia memberikan petunjuk, mesti berlaku seperti ini, mesti berkata seperti ini, dan dia memberikan petunjuk begitu mudah. Saya sampaikan kepada owner di mana saya bekerja. Kemudian singkat cerita, semua masalah bisa pelan-pelan selesai dan ada jalan keluar. Sampai saya heran, yang tadinya begitu marah-marah malah dia berbalik, malah memberikan jalan keluar yang sama sekali tidak saya duga. Dan ini merupakan pelajaran buat saya. Melalui peristiwa ini saya benar-benar benar-benar merasa bahwa semua itu bukan kekuatan manusia, tapi kalau kita berserah pada Tuhan, berseru pada Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan. Sampai saya berpikir dalam hati, berkata juga, kok bisa ya semudah ini Tuhan memberikan jalan keluar. Tapi memang kalau sudah Tuhan yang berencana, Tuhan yang berkehendak, Tuhan pasti buka jalan. Dan satu hal yang saya ambil hikmah dari masalah ini, saya boleh diajar Tuhan untuk semakin dekat dan semakin sering untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita mau sambung pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 71. Saya undang kembali kita menaikkan pujian ini sambil bangkit berdiri. Sementara itu kor kaum muda untuk mempersiapkan pujiannya. Nyanyian tambahan nomor 71. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kornya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali.
Puji Tuhan, apapun yang kita alami pada siang hari ini, di dalam pengembalaan kita masih ada uluran tangan Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita. Pesalu 144, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Pesalu 144. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, jika yang melawat hidupku, agar orang mengenal Tuhan. Bila pada mereka ku saksikan, turnya tangannya selalu diulur, selalu diulurnya, bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Bait yang kedua. Ku pernah menjauhkan Tuhanku, waktu tiada damai padaku. Saat itu Tuhan jamahku, dan Dia berikan kasih-Nya padaku. Bait yang ketiga. Sementara itu paduan suara mempersiapkan pujiannya. Dan sungai mengalir selalu, airnya menyucikan hatiku dan menjadikanku berseri, mengalami kasih-Nya tiap hari. Haleluya. Turnya, tangannya selalu diulurnya, tangannya selalu diulurnya, bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Kami
Puji Tuhan, biarlah kerinduan kita hari-hari ini, kehidupan kita menjadi kehidupan yang termeterai di dalam pengendar yang benar dan baik. Puji Tuhan, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Kita menyanyikan suatu pujian dari nyanyian tambahan nomor 49. Nyanyian tambahan nomor 49. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kembali dari atas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kornya, untuk pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Umbal. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Batu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku kita berdoa, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak berubah kuasa-Mu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Demikian kuasa firman-Mu juga tak terbatas Tuhan, sudah menciptakan langit bumi beserta isinya. Kuasa firman-Mu juga tidak berubah, dulu, sekarang, selamanya. Firman-Mu mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi kami semua. Bahkan firman-Mu mampu menciptakan kehidupan kami manusia hina, manusia berdosa yang hancur lebur ini menjadi sempurna seperti Tuhan, untuk kembali ke Firdaus, untuk kembali ke dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepadamu dengan berbagai kemustahilan dan lain-lain Tuhan, berbagai kehancuran, kebusukan, dan kami sangat butuh firman-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban
atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Engkau urapi semua dengan urapan yang sama untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua, dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah buah nikah kami, pelayanan kami. Kami tidak mampu menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, masa depan kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Engkau peluk kami, kami akan bahagia Tuhan. Engkau yang menentukan kehidupan kami, masa depan yang indah semua, kehidupan sampai kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan selalu menggenapi janji-Nya. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, urapan Roh-Mu menolong kami semua. Gereja-gereja lain bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-6, kita berada pada ayat 12 sampai 17, Wahyu 6. Kita akan segera berpindah pada Wahyu 7. Mungkin mulai Bible Study nanti sudah Wahyu 7 ya. Wahyu 6 ayat 12 sampai ayat 17 ya. Ayat 12 dan bintang ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, dan seterusnya. Maka menyusutlah langit, ini kegelapan tadi, 12 sampai 13 gelap, matahari hitam, kemudian bulan merah, bintang gugur gelap, kemudian menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ini kegoncangan. Kemudian ayat 15 sampai 17, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Jadi ini pembukaan meterai yang ke-6, sama dengan hukuman ala Roh Kudus yang ke-6. Pembukaan meterai yang ke-6 sama dengan hukuman ala Roh Kudus yang ke-6 atas dunia, sehingga terjadi gempa bumi yang dahsyat, baik secara jasmani terutama secara rohani. Gempa bumi yang dahsyat secara jasmani terjadi, hari-hari ini banyak gempa bumi ya, tapi juga secara rohani, yaitu dunia, pengaruh dunia. Gempa bumi secara rohani adalah pengaruh dunia dengan segala kesibukan, segala kesulitan, segala kesukaan, kesusahan, kejahatan, kenajisan. Ini menghantam kehidupan Kristen seperti gempa yang dahsyat, sehingga mengakibatkan yang pertama kegelapan. Matahari
hitam, bulan merah, bintang gugur, kegelapan. Banyak anak Tuhan hidup dalam kegelapan. Kegelapan, ya. Kena gempa, kena kesibukan, gelap. Kena kesukaan dunia, gelap, ya. Dan lain sebagainya. Kemudian kedua, kegoncangan. Goncang ekonomi dan lain goncang. Yang ketiga, ketakutan. Ya. Nah ini pengaruh dunia dengan segala kesibukan dan lain yang mengakibatkan kegelapan, kegoncangan, ketakutan yang membawa kepada kebinasaan. Tidak pandang bulu tadi, raja-raja, orang kaya, orang miskin tidak pandang bulu. Kalau gempa rohani terjadi, kesibukan dunia ini begitu meningkat, kenajisan dunia, kejahatan menghantam gereja Tuhan. Banyak yang gelap, banyak yang goncang, banyak yang takut. Ketakutan ini pembunuh utama nanti, pembunuh utama dari manusia di dunia termasuk gereja Tuhan. Nah ini sampai membawa kepada kebinasaan. Gelap, goncang, takut itu pencobaan yang dahsyat. Kalau disatukan mengakibatkan gempa rohani itu mengakibatkan tadi kegelapan, kegoncangan, ketakutan. Kalau saya buatkan satu kalimat, pencobaan yang dahsyat di dunia ini. Sampai antikris berkuasa di bumi, sampai kiamat nanti, sampai kiamat, hukuman terakhir kiamat yang membawa kepada kebinasaan di neraka selama-lamanya. Nah, inilah yang kita hadapi. Lalu di ayat 17 bagian akhir, siapakah yang dapat bertahan? Nah itu yang penting. Jangan belajar ininya, soku. Wah gempanya bagaimana? Ya pasti terjadi. Sekarang yang dipelajari siapa yang dapat bertahan. Nah itu yang penting. Biar gempanya bagaimana, kalau bisa bertahan tidak ada masalah. Siapa yang dapat bertahan? Jawabannya, siapa dapat bertahan menghadapi pencobaan bagaikan gempa bumi. Pencobaan dahsyat di segala bidang. Ya. Kemudian sampai antikris nanti berkuasa di bumi. Deposito sudah diblokir, semua diblokir. Ya. Sampai kiamat nanti musnah semua. Sampai neraka. Siapa yang dapat bertahan menghadapi pencobaan dahsyat, kegoncangan, kegelapan, ya, dan ketakutan. Ini pencobaan dahsyat. Siapa dapat bertahan? Yakobus 1 ayat yang ke-12. Surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Siapa yang tahan? Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan, tidak hancur. Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi siapa yang bertahan, yaitu kehidupan yang tahan uji. Orang yang tahan uji. Saja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tahan uji, ini bertahan menghadapi kegelapan, kegoncangan, saja, menghadapi ketakutan. Nah, ini suatu menghadapi pencobaan dahsyat sampai antikris, sampai kiamat. Siapa yang bertahan? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tahan uji, sama dengan bertahan menghadapi pencobaan yang dahsyat sampai antikris, sampai murka Allah. Itu tahan uji. Bertahan dia menghadapi pencobaan. Saya tahan uji, kuat teguh hati, tahan uji. Ini bertahan menghadapi pencobaan dahsyat sampai antikris, sampai murka Allah, kiamat, sampai neraka. Dia tahan. Saya semoga kita mampu. Proses untuk bertahan sekarang. Nah, siapa yang bertahan? Yang tahan uji, yang kuat teguh hati. Nah, jangan lemah hari-hari ini. Baru menghadapi sedikit, sudah menyerah kalah kita seringkali. Mau ibadah hadapi hujan, menyerah kalah. Makanya saya tidak doakan hujan berhenti. Ya. Kalau ibadah saya tidak pernah berdoa hujan berhenti. Enggak. Kasihan petani nanti. Kalau hujan berhenti, petaninya tidak panen. Ya. Jadi sama-sama jalan. Saya doakan hanya sekalipun hujan, jangan terhalang. Itu yang penting, jangan terhalang. Tahan uji. Baru hujan, nanti menghadapi apa kita? Sekarang baru hadapi hujan, baru hadapi sakit sedikit, baru ini. Ayo bertahan, bertahan, tahan uji, bertahan menghadapi pencobaan, kegoncangan dan lain-lain. Itu saja. Prosesnya, proses untuk bertahan dalam pencobaan yang dahsyat sampai antikris, sampai murka Allah. Proses untuk bertahan. Saja.
Nomor 1, bertahan dalam iman. Sama dengan mempertahankan iman. Bertahan dalam iman. Sama dengan mempertahankan iman. Jangan sampai gugur dari iman. Kalau gugur dari iman berarti binasa selamanya. Bertahan dalam iman. Surat Yudas 1 ayat 3. Ini bertahan dalam iman. Surat Yudas 1 ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, ini banyak perjuangan kita, tapi salah satunya kalau mau bertahan menghadapi keadaan dunia, ya berjuang untuk kerja berjuang untuk silakan. Tapi jangan lupa berjuang untuk mempertahankan iman. Ini bertahan dalam iman satu. Sama dengan berjuang untuk mempertahankan iman. Supaya jangan gugur dari iman, itu berarti binasa selamanya. Binasa selamanya. Ayo bertahan dalam iman. Berjuang dalam mempertahankan iman. Supaya jangan gugur dari iman. Jangan sampai binasa selamanya. Bertahan dalam iman artinya. Bagaimana bertahan dalam iman? Artinya, bertahan dalam iman artinya tetap hidup dalam kebenaran. Iman itu kebenaran. Tetap hidup dalam kebenaran. Apapun yang kita hadapi, tetap hidup dalam kebenaran. Nah, ini berjuang mempertahankan iman. Boleh ditambah kalimat berjuang ya, bertahan dalam iman. Berjuang untuk bertahan dalam iman. Artinya, atau praktiknya. Ya, sehari-hari apa? Tetap hidup dalam kebenaran. Apapun yang kita hadapi. Goncangan apapun kita hadapi, tetap hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang penting. Kalau kita karena pencobaan ekonomi ini jadi tidak benar, itu gugur namanya. Gugur. Ayo bertahan. Menghadapi penyakit, boleh ke dokter, tapi yang penting hidup benar. Hidup benar. Nah, jangan sampai tidak benar. Akhirnya ke dukun, membawa tidak benar. Tetap mempertahankan hidup benar. Tetap hidup dalam kebenaran apapun yang kita hadapi. Semoga kita mengerti. Kedua, tidak bimbang. Ya, tidak bimbang menghadapi ajaran-ajaran palsu. Hati-hati. Tidak bimbang menghadapi ajaran palsu, tapi tetap berpegang teguh pada pengajaran benar. Jangan disesatkan. Tadi hidup benar, jangan berbuat dosa. Itu iman. Tapi iman jangan disesatkan ajaran palsu, tetap pegang teguh ajaran yang benar. Tidak dibimbangkan, tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran lain. Tapi tetap pegang firman pengajaran yang benar. Alkitab ini firman pengajaran. Di luar Alkitab jangan, apapun resikonya jangan. Ya. Kemudian tidak kecewa, itu bertahan dalam iman. Ya. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak kecewa, tidak putus asa saat menghadapi pencobaan. Tidak kecewa, tidak putus asa saat menghadapi pencobaan. Saat menghadapi apapun juga. Tetapi tetap yakin, percaya kepada Tuhan. Yakin, percaya. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, boleh. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Menghadapi pencobaan apapun juga. Tetapi tetap percaya, yakin kepada Yesus. Tetap percaya, yakin kepada Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Semoga. Inilah aku berjuang untuk bertahan dalam iman. Hidup benar, tetap jangan berbuat dosa. Pegang teguh pengajaran benar, jangan disesatkan ajaran palsu, gosip-gosip, jangan. Tetap pegang pengajaran benar, lihat pengajaran yang benar. Jangan yang lain. Dan tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Menghadapi apapun juga. Tetapi tetap percaya, yakin kepada Tuhan. Nah ini saja. Jadi kalau setan saja menghantam iman dengan pencobaan itu supaya kita gugur dari iman. Nah, tapi kok Tuhan izinkan? Nah, kalau Tuhan
Saudara, izinkan kita menghadapi pencobaan sebagai ujian iman. Supaya iman kita bukan gugur, bertambah murni, bertambah sempurna. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Jadi kalau tidak ada ujian, tidak bisa naik kelas. Tidak bisa naik kelas. Ya, saya mau sekolah, tapi yang tidak ada ujian, ya tidak bisa naik kelas. Ya, kalau kelas 1 SD, ya SD abadi. Kalau mahasiswa abadi, tidak ada ujian. Harus diuji. 1 Petrus 1. Nah, ayo sungguh-sungguh kita bertahan dalam iman hari-hari ini. Berjuang, ini perjuangan. Berjuang untuk bertahan dalam iman. Oh, tidak mudah. Ya, untuk hidup benar aja di jalan raya sudah susah. Ya, dulu saya sering kali itu kalau masih melayani di jalan karet itu, Bibis itu, selalu macet. Ya, selalu sikat aja, di tol sikat aja. Tapi satu waktu macet, saya tidak bisa khotbah. Ya, tidak bisa ngomong. Nah, apa yang Tuhan bilang? Loh, kamu mau bicara kebenaran. Tadi tidak benar, mobilnya tidak benar. Waduh, iya. Minta ampun dulu, jalan lagi, bisa khotbah lagi. Untuk hidup benar susah. Harus berjuang, makanya disebut berjuang di segala bidang. Di sekolah yang lain nyontek, kita harus tidak nyontek. Waduh, bagaimana itu? Satu kelas, waduh. Ah, ini berjuang namanya. Hidup benar, berjuang. Pengajaran benar berjuang. Hati-hati ajaran palsu yang enak-enak bagi daging. Gosip-gosip, hati-hati. Dan juga tetap percaya, yakin pada Tuhan. Itu perjuangan. Perjuangan saat menghadapi pencobaan dan lain-lain. Tadi kesaksian berbulan-bulan menghadapi semua. Nah, tapi dengan keyakinan pada Tuhan. Nah, semua diizinkan Tuhan. Kalau setan sekali lagi melancarkan pencobaan untuk menggugurkan kita dari ini, menggugurkan iman kita, menyangkal Tuhan, menyangkal pengajaran benar, hidup tidak benar. Nah itu setan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan ujian iman untuk meningkat. 1 Petrus 1 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi ujian iman ini selain untuk imannya teguh, ada kaitan dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Ada kaitan dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Ada kaitan dengan kerajaan surga iman. Ada kaitan semua. Mari ini ujian iman dulu ya. Jadi justru lewat pencobaan-pencobaan sama dengan ujian iman, maka iman dimurnikan seperti emas murni. Iman dimurnikan seperti emas murni. Ini sama dengan iman yang teruji, iman yang permanen, yang sempurna. Iman yang teruji, iman yang permanen. Iman yang teruji atau iman yang permanen. Iman yang teruji atau iman yang permanen. Iman yang permanen. Nah, ini sampai mendapat iman yang permanen. Sudah tidak bisa berubah lagi. Emas murni mau dibakar tambah murni. Sudah tidak bisa berubah lagi. Iman permanen, iman yang sempurna. Iman permanen, ya. Iman yang sempurna. Semoga kita bisa. Nah, ini yang bisa untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bertahan sampai kedatangan Tuhan, tidak akan gugur di tengah jalan. Ya, ini iman yang teruji, iman yang bagikan emas murni, ini bertahan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Tadi di surat 1 Petrus itu ayat yang ke-7, ya, bagian akhir, dengan diuji kemurnian dan kebenaran sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ini iman yang sempurna.
bisa bertahan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Tidak gugur, tidak ketinggalan kita, saudara. Tidak gugur, tidak ketinggalan, saudara. Iman yang murni. Dan juga untuk bisa hidup dalam Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Nah, ini iman yang murni. Kita dilatih, diuji itu dilatih jalan. Dilatih jalan di surga. Sebab di surga itu bukan keramik. Nah, bukan apa itu yang sekarang itu? Granit. Nah, bukan. Tapi lantainya dari emas murni. Makanya kita diuji latihan jalan di surga yang bagaikan emas murni. Wahyu 21. Jadi luar biasa ujian ini, jangan mundur. Wah, kok gini ikut Tuhan? Wow, bukan. Ujian ini untuk persiapan kita iman yang bagaikan emas murni untuk menyambut kedatangan. Jangan turun, jangan tenggelam dalam lautan api belerang. Naik, kita bisa jalan di Yerusalem. Sekarang latihan, mungkin masih, kadang-kadang, gimana Tuhan itu? Wah, mungkin jatuh. Ayo semangat lagi, ya, semangat lagi. Nah, itu. Kalau tidak dilatih sekarang, nanti ke surga jatuh di surga bagaimana? Nah, sekarang dilatih. Kalau jatuh di sini masih ada diangkat. Kalau di surga tidak bisa. Si Lucifer jatuh, ya terus jatuh sudah. Jadi setan. Kalau di dunia masih bisa diangkat. Amin. Jatuh dengar firman. Waduh, kemarin aku putus asa. Kemarin sudah tidak mau ibadah, aku putus asa. Dengar firman, semangat lagi. Lah itu namanya masih latihan jalan di emas murni. Wah, lantainya emas murni. Ayo, Wahyu 21. Ya, jalan di granit aja jatuh-jatuh. Ya. Baik, Wahyu 21 ayat yang ke-21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Oh. Itu luar biasa. Jadi mari ya, kuat ya. Mungkin masih putus asa. Libur dulu. Nggak bisa ke gereja dulu, terlalu berat. Ayo, semangat lagi. Itu namanya sudah kepleset. Waduh. Ayo, berdiri lagi. Dengar firman, iman itu dari mendengar firman, berdiri. Jalan lagi. Sampai sudah iman sempurna, wah tinggal seret. Kayak apa itu yang pakai sepatu di atas es itu, siat, enak. Nggak pakai tenaga lagi, seret jalan. Sudah dilatih oleh Tuhan. Ya, jangan salah paham ya. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kesehatan dilatih. Berjalan di atas emas murni. Berjalan di dalam Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Semoga mengerti. Yuk berjuang bertahan. Nomor dua. Ini proses untuk bertahan dalam pencobaan yang berat, yang dahsyat. Sampai dengan murka Allah antikris nanti berkuasa sampai murka Allah kiamat, sampai kebinasaan kita harus bertahan, ya, tidak masuk di sana, tidak gugur di sana. Yang kedua, ya, bertahan dalam pengharapan, sama dengan kita hanya berharap kepada Tuhan. Nah, ini menghadapi pencobaan. Kita harus bertahan dalam pengharapan. Sama dengan hanya berharap kepada Tuhan. Satu-satunya, hanya berharap kepada Tuhan. Ya, tadi cerita yang tadi, kesaksian itu sudah dicari jalan ini. Ya, duitnya bosnya sudah keluar jalan ini, enggak bisa. Tapi satu waktu cuma ketemu orang, cuma suruh nunjukkan kecil-kecilnya di kantong nih. Sudah selesai. Tadi itu beliau sudah kesaksian pada saya, cuma begitu. Dia pakai uang, pakai enggak bisa. Tapi cuma tunjukkan nih sudah bawa sana. Ya, selesai semuanya. Selesai. Cara Tuhan bekerja. Ya, tidak bisa kita pikir. Makanya hanya berharap kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. 1 Korintus 10, 13-14. Kalau hanya berharap kepada Tuhan, ini termasuk hanya menyembah Tuhan, tidak boleh ada penyembahan berhala, tidak boleh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Tidak boleh ada ilah lain. Hanya berharap kepada Tuhan boleh, hanya menyembah Tuhan. Tidak boleh ada berhala. Saat menghadapi pencobaan yang dahsyat, gempa yang dahsyat, kegelapan di dunia, kegoncangan di dunia, sampai ketakutan, orang takut, stres, semua banyak orang takut, stres, sampai mati jasmani, terutama mati rohani, binasa. Nah, saat-saat menghadapi itu, bertahan dalam pengharapan, sama dengan hanya berharap kepada Tuhan satu-satu, hanya menyembah Tuhan satu-satu. Tidak boleh ada berhala, tidak boleh ada berhala, tidak boleh ada yang lain. Nah, ingat ya, Tuhan itu Allah yang cemburu. Nah, kalau kita ada berhala, ada berharap pada yang lain, menghadapi Tuhan cemburu Tuhan bagaikan alam basrah. Nyala api di alam basrah, nyala api di neraka. Kalau kasihnya sekuat maut kepada kita, tapi cemburunya, kasihnya sekuat maut, dia sampai rela mati di kayu salib untuk mengasihi saya dan saudara. Tapi kalau dia cemburunya seperti nyala api di alam basrah, nyala api neraka, betul-betul menghanguskan, membinasakan. Jangan hanya berharap Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan. Tidak boleh ada berhala. Nah, prakteknya kita praktek hidup, praktek hanya berharap pada Tuhan, praktek hanya berharap kepada Tuhan, yaitu tetap setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap setia berkobar-kobar apapun yang kita hadapi. Nah, kalau kita sudah tidak setia, nah, waktunya ketemu Tuhan, ibadah itu melayani, waktu ketemu Tuhan kita tidak ada terus, bikin cemburu. Ketemu siapa ini? Ya, ketemu siapa ini? Jangan-jangan ada di mana? Di kafe, di mana? Mestinya ketemu Tuhan dalam ibadah, dia di kafe ketemu si siapa itu. Nah, hati-hati. Ini bikin cemburu tuh. Jadi praktek hanya berharap pada Tuhan, yaitu kita tetap setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari, apapun yang kita hadapi, semoga kita bisa. Hasilnya, nah, kalau kita setia pada Dia, rumus. Kalau kita setia, Tuhan setia tadi, Allah yang setia tadi, 1 Korintus 10 tadi. Dia tampil sebagai Allah yang setia. Kalau kita tidak setia, Allah cemburu. Nah, gawat kita. Dihanguskan semua. Tapi kalau kita setia, Dia Allah yang setia. Kenapa Allah yang setia itu? Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Nah, Allah tampil sebagai Allah yang setia. Kalau kita hanya berharap pada Tuhan, pada Allah, yaitu prakteknya tetap setia berkobar dalam ibadah, tetap menyembah Tuhan apapun yang kita hadapi, maka Allah tampil sebagai Allah yang setia. Hasilnya Allah yang setia, Allah yang setia menjaga kita, Allah yang setia menjaga kita, supaya pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi batas kemampuan kita. Allah yang setia menjaga kita, memberi kekuatan ekstra, menjaga ditambah memberi kekuatan ekstra lewat firman Roh Kudus kasih-Nya, supaya pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi batas kemampuan kita. Nah, sehingga kita tetap diam dan tenang. Ini saja, kesetiaan itu beda. Kalau kita berharap Tuhan, buktinya setia ibadah pelayanan, setia dalam penyembahan, menghadapi apa saja diam dan tenang. Itu bahwa orang lain mungkin kasihan dia ya, begitu, tapi dia diam dan tenang. Diam dan tenang.
diam dan tenang. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Diam dan tenang. Tidak ikut-ikut goncang. Nah, kalau perahu dihantam angin gelombang, lalu kita loncat sana, loncat sini, tambah tenggelam. Diam dan tenang. Diam dan tenang. Diam, koreksi diri. Koreksi diri, tenang berdoa. Koreksi diri lewat ketajaman pedang firman. Kalau ada dosa, diakui, diampuni, jangan berbuat dosa. Bertobat, diam itu bertobat. Tenang itu berdoa. Bertobat dan berdoa. Nah, di situ letak kekuatan Tuhan. Amin. Letak kekuatan. Kalau kita bingung sana, apalagi ke dukun, kau tenggelam. Diam dan tenang. Nah, ini kekuatan Tuhan. Allah yang setia menjaga kita dan juga memberi kekuatan ekstra kepada kita. Supaya pencobaan yang menghantam kita tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan kita. Sehingga buktinya kita tetap diam dan tenang. Diam dan tenang. Bertobat, berdoa. Kita mengalami damai sejahtera. Ya, letak kekuatan. Bertobat, berdoa. Kita mengalami kekuatan Tuhan. Kita tetap damai sejahtera. Enak dan ringan. Seperti laut yang teduh. Enak ringan. Nah itulah kekuatan Tuhan. Orang lain sudah merasa, bagaimana dia melihat kapal itu. Padahal dia mata Tuhan teduh lautnya. Tenang kita, damai sejahtera. Enak dan ringan. Enak dan ringan. Semoga kita bisa. Kenyataannya banyak orang stres. Banyak orang bunuh diri. Loh, katanya pencobaan tidak melebihi kekuatan. Tapi kok banyak orang stres. Orang bunuh diri. Nah, karena pencobaan rumah tangga bunuh diri. Karena pencobaan uang, korupsi, bunuh diri. Nah, kenapa? Ya karena tidak berharap Tuhan. Karena mengandalkan kemampuan sendiri. Mengandalkan kemampuan sendiri. Berharap pada yang lain. Ya, kalau kita mengandalkan kemampuan sendiri. Berharap pada yang lain. Maka kita tidak akan pernah menang terhadap pencobaan. Kita tidak mempunyai kekuatan menghadapi setan. Sumber pencobaan itu setan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri dan berharap pada orang lain, maka Tuhan lepaskan kita. Tuhan lepaskan kita. Sehingga kita tidak bisa menghadapi kekuatan setan. Tidak mampu menghadapi kekuatan setan. Nah di situ mulai stres. Mulai stres. Kalau dilanjutkan, terus, mulai stres, sampai kepada tindakan-tindakan yang lain, menyangkal Tuhan, bisa bunuh diri dan lain-lain. Karena tidak berharap Tuhan, ada berhala, maka dibiarkan oleh Tuhan. Ada berhala itu diri sendiri, saya mampu dulu, saya pengalaman, mampu saya ini, saya pinter ini, bisa. Atau mengandalkan orang lain, mengandalkan yang lain. Bisa orang, bisa kekuatan harta, bisa ini. Dan lain. Maka dibiarkan oleh Tuhan. Sehingga tidak akan pernah sanggup menghadapi kekuatan setan. Nah di situ terjadi stres. Di situ terjadi penyangkalan kepada Tuhan. Di situ terjadi bunuh diri dan lain-lain. Sampai kebinasaan selama. Tapi selama kita mengandalkan Tuhan tetap setia. Tetap menyembah, berserah, menyembah kepada Tuhan. Di situ kekuatan Tuhan. Menjaga kita, memberi kekuatan kita tetap diam, tenang, damai, sejahtera. Semua enak ringan. Dan tadi ayat selanjutnya, 1 Korintus 10, 13. Sebab Allah setia, karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dipagari, dijaga, dipagari, diberi kekuatan ekstra sehingga pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Ada kekuatan Tuhan di dalam kita. Buktinya diam, tenang, damai, sejahtera, enak dan ringan. Kedua, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan memberi jalan keluar dari segala masalah kita. Amin. Yang di luar akal pikiran kita.
Yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran. Cuma ya itu tadi kesaksian, kok bisa? Kok bisa? Nah, itu kok bisa? Itu saja. Ya, semoga kita mengerti. Jangankan orang lain bertanya, kok bisa ya? Kita sendiri bertanya-tanya terus, kok bisa? Kok bisa? Nah, itulah saudaraku, bertahan dalam pengharapan. Hanya berharap kepada Tuhan. Buktinya tetap setia dalam ibadah pelayanan apapun, tetap menyembah Tuhan. Tak boleh ada berhala. Tak boleh ada berhala. Memisahkan kita dengan Tuhan. Jam-jam ibadah perhatikan. Jam-jam ibadah perhatikan. Nah, jangan juga terpisah. Nah, jangan mengandalkan orang, jangan. Ayo mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan. Dia akan memagari kita, memberi kekuatan sehingga pencobaan tidak bisa menembus kita. Pencobaan tidak melebihi kekuatan. Ayub dipagari. Orang lain aduh, ya lihat Ayub hartanya habis, semua habis, badannya habis, aduh. Tapi dia sendiri tenang. Nah, semoga kita dan Tuhan memberikan jalan keluar dari segala masalah pencobaan yang kita hadapi, yang di luar jangkauan akal pikiran manusia. Ajaib di mata Tuhan, ajaib. Kita cuma kok bisa, bagaimana nih, kok bisa, hanya itu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini bertahan dalam pengharapan, bertahan dalam pengharapan. Yang ketiga, saja Yakobus 1 tadi ayat 12, yang ketiga Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan untuk tetap mengasihi Tuhan lebih dari semua. Bertahan untuk tetap mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah, inilah rumus menghadapi pencobaan sehari-hari sekarang. Nah, sampai nanti meningkat pencobaan yang dahsyat, sampai antikris, sampai murka Allah 3 kali 7 hukuman nanti di dunia, sampai neraka. Ya ini resepnya. Bertahan dalam iman, bertahan dalam pengharapan, tetap setia, dan bertahan dalam kasih, bertahan untuk tetap mengasihi Tuhan lebih dari semua. Bertahan untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kalau mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama juga. Ini kasih, pertahankan kasih. Jangan ada benci-benci dan lain, hancur gitu. Coba 1 Yohanes 4. Nah, kalau mengasihi Tuhan, apa buktinya mengasihi Tuhan? Mengasihi sesama. Harus mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi ini saja, tetap bertahan untuk tetap mengasihi Tuhan lebih dari semua, berarti kita juga bisa mengasihi sesama, bahkan sampai mengasihi musuh. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan bisa mengasihi musuh. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu bukti kita mengasihi Tuhan. 1 buktinya. Nah, apa buktinya? Apa prakteknya? Kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sungguh-sungguh lebih dari semua. Baik. Prakteknya apa? Harus mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Bahkan mengasihi musuh. Ya, semoga kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu 1. Kedua, ya, mengasihi Tuhan, praktek mengasihi Tuhan di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-4, sebentar. Yohanes pasal 14, 15, ya. Yohanes 14 ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini bukti kedua atau praktek. Praktek pertama mengasihi Tuhan lebih dari semua tadi Yakobus 1, siapa yang tahan uji bertahan, itu siapa yang mengasihi dia. Bertahan untuk mengasihi Tuhan. Baik, mengasihi sesama sampai musuh. Kedua yaitu tetap mendengar firman Allah dan taat dengar-dengaran pada firman Allah, mempraktikkan firman Allah apapun resikonya. Apapun resikonya. Itu mengasihi Tuhan. Tetap mendengar firman Allah dan taat dengar-dengaran pada firman Allah, melakukan firman Allah apapun resiko. Apapun resiko yang ada. Ini namanya taat sampai daging tidak bersuara. Nah, karena ada kasih. Taat sampai daging tidak bersuara. Saya selalu beri contoh Abraham, sembelih anakmu. Nah, kalau dulu sembelih lembu sembelih. Tuhan minta umpama lembu yang banyak, sembelih, taat. Nah, sekarang sembelih anakmu. Nah, kadang-kadang kita taat A, B, pikir-pikir dulu. Ya, pikir-pikir. C, aduh berat. Nah, seringkali taat pilih-pilih. Ini berarti kasihnya belum memuncak. Daging masih bersuara. Tirai belum terobek. Nah, seringkali kalau taat yang ini ya wah ayo sudah ayo. Taat ini ayo. Tapi ini aduh tunggu dulu. Nah, kaum muda biasanya ini. Taat ini yuk. Kalau jodoh aduh tunggu dulu. Nah, ini enggak boleh pilih-pilih. Kasih. Kalau mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Daging tidak bersuara. Taat sampai daging tidak bersuara. Nah, saya sering tanya, loh Abraham menyembelih anak gampang atau sulit? Ada yang jawab sulit. Tergantung kasihnya kepada Tuhan. Kalau mengasihi anak lebih dari Tuhan, wow, jangan sembelih, pegang telinganya ngamuk dia. Ya, ini anakku mau apa? Tapi kalau mengasihi Tuhan lebih dari semua, oh, gampang. Amin, saudara. Tergantung kasih. Semua ketaatan itu tergantung kasih. Mau taat apa saja, tergantung kasih. Kalau kasih sudah meningkat, berarti taat sampai daging tidak bersuara lagi. Semoga kita bisa. Nah, contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Tuhan Yesus ini contoh. Ya, ini taat sampai mati terkutuk di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia itu Yesus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, kalah segala yang di langit, setan, yang ada di atas bumi, nabi palsu, yang ada di bawah bumi, di laut, antikris, dikalahkan. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini sebagai contoh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Allah Bapa lebih dari segalanya, sehingga dia bisa taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib. Tidak rugi, bukan kalah. Nah, musuhnya mengira kalah, ya mati sudah kalah. Enggak, orang taat tidak pernah kalah. Ya, taat sampai mati terkutuk di kayu salib, sehingga dikaruniakan nama di atas segala nama. Nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang berkuasa. Nah ini saudara, Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib, dikaruniakan nama yang berkuasa. Nama Yesus yang berkuasa. Sekarang kembali kepada kita. Kalau kita ikuti jejaknya, kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari semua, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi, maka kita taat sampai daging tak bersuara, maka kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan dan bisa menyeru nama Yesus. Ayo siang ini, kalau Yesus taat sampai mati, dia mendapat nama di atas segala nama yang berkuasa.
Kalau kita taat sampai daging tak bersuara, maka kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan, terserah kau Tuhan. Berserah, berserah dan bisa berseru menyeru nama Yesus. Kita bisa berserah, berseru kepada Tuhan. Lewat ketaatan, iman dulu, pengharapan, lalu ketaatan, kasih ketaatan. Bisa mengangkat tangan kepada Tuhan, berserah, terserah kau Tuhan, angkat tangan itu sudah menyerah, terserah, dan menyeru nama Yesus. Kalau tidak taat menyeru nama Yesus malah digagahi oleh setan. Saudaraku, 7 anak sekewa itu di Kisah Rasul. Wow, demi nama Yesus, malah ditelanjangi. Tidak bisa. Kenapa seringkali tidak berhasil kita dalam nama Yesus tidak berhasil? Karena ketaatan masih belum sampai kepada perobekan tirai. Nah, ini kita belajar. Kasih belum maksimal. Harus bertambah-tambah. Harus ditambah. Kalau sudah taat mengasihi Tuhan lebih dari semua, sudah tidak bisa dibanding yang lain-lain. Saudara, taat sampai daging tak bersuara. Bukan pilih-pilih lagi. Semua taat sampai daging. Maka kita bisa mengangkat tangan, berserah, dan mulut bisa menyeru nama Yesus, berseru. Maka Yesus juga mengulurkan tangan yang berkuasa kepada kita. Nah, tangan yang berkuasa. Untuk apa? 1, kita menerima kuasa Tuhan. Saudara, kita menerima kuasa nama Yesus. Yesus mengulurkan tangan kepada kita untuk memberikan kuasa nama Yesus kepada kita. Kuasa nama Yesus. Hasilnya, pertama, ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Ini yang pertama. Ayo siang ini saudara, sungguh-sungguh kita akan menghadapi gempa yang jasmani. Sudah banyak di mana-mana gempa. Saya sudah pernah cerita Surabaya ditemukan juga 2 lempengan. Surabaya ini satu waktu bisa gempa juga. Saudara, ditemukan lempengan. Ini 2 lempengan. Kalau beradu tuh sudah seperti tadi itu. Saudara, begitu terjadi. Saudara, semua malah diprediksi, cuma prediksi itu ya, ilmu 6,5 kalau terjadi itu Surabaya. Melihatkan dihitung masanya berapa, ininya berapa, kalau beradu duk, cuma duk aja. Tapi akibatnya 6,5 skala Richter ya, Surabaya. Ini gempa jasmani, gempa rohani lebih dari itu. Banyak hamba Tuhan, anak Tuhan yang harus gugur dari iman. Harus gugur, harus putus asa, kecewa hari-hari ini. Banyak gelap, goncang, takut, khawatir, stres hari-hari. Ayo jangan menimpa kita. Kalau ada yang mulai stres, ayo datang pada Tuhan pada saat ini ya, datang. Kuatkan iman, pengharapan dan kasih, ulurkan tangan. Berserah, berseru, Tuhan ulurkan tangan, memberi kuasa nama Yesus bekerja dalam hidup. Nomor 1, kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Sumber pencobaan, setan Tritunggal sumber pencobaan. Berarti semua masalah yang mustahil, pencobaan yang mustahil diselesaikan oleh kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus. Ayo serukan, berserah, berseru pada kesempatan ini. Sumbernya, saudara, setan Tritunggal sumber pencobaan, sumber kegagalan. Selalu mau bikin gagal terus. Itu. Sehingga bisa menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Berhasil. Ayo jangan putus asa, masih gagal. Nah, ayo kembali bertahan iman. Kuatkan iman, bertahan dalam pengharapan. Jangan ada berhala, jangan berharap yang lain. Kembali pada Tuhan. Kita dipagari, diberi jalan keluar. Dan kita banyak mengasihi Tuhan. Banyak taat dengar-dengar. Berseru nama Yesus, berserah. Biarlah Tuhan yang bekerja, kuasa nama Yesus yang bekerja. Berhasil dan indah pada waktunya. Sumber kesusahan, air mata. Sumber kesusahan, air mata. Kita menjadi bahagia, dihapus air mata, kita bahagia. Ayo semoga pulang dari tempat ini tidak ada stres-stres lagi. Sekalipun aduh tidak bisa dipikir. Sudah tidak bisa, ayo serahkan. Kalau tidak bisa dipikir kita mikir, itulah stres.
Itulah menggunakan kekuatan sendiri. Sudah tidak bisa pikir, kita mikir ini. Itulah bisa stres, bisa menyangkal Tuhan, bisa bunuh diri, bisa macam-macam, bisa putus asa. Itu di situ. Sudah kalau tidak bisa serahkan. Tetap umpama, saya tetap kerja, tetap, tapi semua serahkan kepada Tuhan. Jangan mandek serah, ya sudah aku tidur aja serah. Nah, bukan. Yang kerja tetap semua, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Kita percaya yang menentukan Tuhan. Saya hanya usaha Tuhan, tapi yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Semoga kita mengerti. Ya, kemudian sumbernya dosa. Sampai puncaknya dosa setan. Ayo kita hati-hati ini sekonyong-konyong semua ini. Pencobaan itu seperti gempa, sekonyong-konyong. Tahu-tahu terjadi. Enak-enak, santai-santai, mungkin mulai mau hitung-hitung, ini habis semua. Itu sekonyong-konyong. Dosa juga, sekonyong-konyong, lalu jatuh. Saya sudah pernah kesaksian, seorang itu, saya sudah tunggu, saya belum selesai. Aku keluar sebentar, pulang gulung-gulung, sudah jatuh. Itu tahun berapa tapi? Tahun 90-an, tahun 90. Saya bilang tunggu sebentar. Tunggu, saya belum selesai. Sudah saya keluar dulu sebentar, cari angin sebentar. Nah itu, cari angin kena angin bahorok. Itu habis. Ayo hati-hati. Dosa, puncaknya dosa. Ayo tetap bertahan hidup benar. Sudah jatuh, selesai. Siang ini selesai. Serukan nama Yesus. Yesus tolong saya. Selesai. Sudah jatuh kaum muda, selesai. Ayo pulang hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Ini kekuatan nama Yesus. Kalau kita berseru, Dia ulurkan tangan memberikan kekuatan nama Yesus. Mengalahkan, satu, kuasa kemenangan. Kedua, kuasa pembaharuan. Ayat yang ke-11. Lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kuasa pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus dimulai dari lidah. Mau baru atau lama? Ya, kalau saya maafkan, mau baru atau bau? Itu tergantung lidah. Itu di Efesus 4. Efesus 4, 24, 25 bolehlah. Masih ada waktu, kasih ayat. Mari Efesus 4, 24, 25. Dan mengenakan manusia baru, tidak bau lagi, tidak lama lagi. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan sungguhnya. Apa manusia baru? Karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang pada yang lain. Karena kita sesama anggota. Biar saya hamba Tuhan sekian tahun. Kalau dusta, manusia bau lama. Manusia lama. Makin banyak ngomong, makin banyak kena baunya. Semua manusia bau. Makin khotbahnya panjang, wah, makin banyak ngomong, makin banyak bersaksi, makin banyak yang bau. Mohon maaf. Nah itulah, lidah, tidak boleh lagi dusta. Kalau iya, kalau tidak. Benar, tidak benar. Terutama soal pengajaran yang benar. Soal Tuhan harus, tidak boleh ada dusta. Sudah terjadi tuh, lembu emas itu. Waduh, terlalu mereka. Inilah Allah yang menuntun kamu dari Mesir, bayangkan. Padahal Tuhan yang menuntun, dikatakan lembu emas yang menuntun. Itu dusta. Tuhan tolong kita. Bersaksi. Kalau sudah bisa berkata benar, baru bersaksi. Kalau tidak benar, permisi dulu. Kalau dusta, gosip. Dusta itu gosip. Bau itu. Tapi kalau sudah berkata benar, itu saksi harum, menyaksikan, membawa bau harum Yesus, bersaksi dan menyembah Tuhan. Ini manusia baru. Semoga kita kuasa kemenangan, kuasa pembaruan sampai kalau Yesus datang kedua kali, pembaharuan terakhir, kita menjadi sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan. Yakobus 3 ayat 2, tidak salah dalam perkataan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Paling banyak salah ini kata-kata. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya sempurna.
Jika Yesus datang kedua kali kita mengalami keubahan terakhir, yaitu kita sempurna seperti Dia, tidak salah dan hanya berseru haleluya, Yesus haleluya, terangkat seperti Dia dulu ditinggikan, kita juga ditinggikan, terangkat di awan-awan yang permai, terangkat di awan-awan yang permai, saja terangkat di awan-awan yang permai untuk mendapat mahkota tadi, mahkota mempelai. Yakobus 1:12, terangkat di awan-awan yang permai, mendapat mahkota kehidupan. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia apabila sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Mahkota kehidupan, mahkota mempelai. Ya? Nah, ini di awan-awan yang permai kita mendapat mahkota mempelai, masuk perjamuan kawin anak domba. Masuk perjamuan kawin anak domba. Ya? Sampai sementara dunia kiamat kita di awan-awan, di bawah hancur lebur, kita satu suara haleluya, di bawah aduh berbagai bahasa hancur semua, kita satu suara haleluya di atas. Kemana? Sesudah perjamuan kawin pakai mahkota itu mempelai, perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat 9, kemudian Firdaus 1000 tahun damai, Wahyu 20, kemudian Yerusalem baru, Wahyu 21:22, Yerusalem baru. Di mana? Kemenangan terakhir, duduk bersanding dengan Yesus di takhta. Jemaat Laodikia paling terpuruk, ini jemaat bangsa kafir. Hidupnya terpuruk seperti muntah, najis, tak berguna. Tapi kalau mau ditolong Tuhan, dia duduk di takhta surga, duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga. Janjinya paling tinggi, duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh ini goncangan akan datang. Bertahan dalam iman, bertahan dalam pengharapan. Kita dibentengi oleh Tuhan. Bertahan di dalam kasih. Taat, hanya berserah, berseru pada Tuhan, serahkan semua. Tuhan yang akan memberikan kuasa nama Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari 147 berseru memanggil namanya. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan akan tolong kita semua. 147 bila sengsara. Haleluya. Bila sengsara, kita bangkit berdiri, nimpa ke atasmu. Bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru haleluya, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dengan tetap percaya, jangan goyah sedikit. Tetap berharap Tuhan, jangan ada berhala yang lain. Tetap mengasihi, berserah, berseru kepada. Itu rumus bertahan menghadapi apa, sampai menang terus, sampai kemenangan terakhir. Duduk di takhta, bersanding dengan Yesus di takhta.
Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Jangan putus asa, jangan kecewa. Jangan bangga dengan sesuatu. Sekonyong-konyong gempa itu bisa datang. Hanya berserah, hanya dipeluk tangan Tuhan. Lagi, haleluya. Saya tidak panggil maju. Tapi jika ada yang butuh kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus, peluk saya Tuhan, saya tidak mampu. Angkatlah dua tangan ke atas. Di tengah keberhasilan, di tengah kegagalan, di tengah kehancuran, ayo serahkan hidup kepada. Angkat dua tangan. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Kalau tidak mampu sebut nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Galawasa. 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 Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Galawaka. 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 Haleluya. Tidak ada yang tahu Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ulurkan tangan kuasa-Mu di tengah kami. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. 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 Yalawasa. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Peluk kami semua Tuhan. Pegang kami semua. Tidak akan goncang oleh apapun Tuhan. Haleluya. Tetap bertahan bersama Engkau sampai selama-lamanya. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Berikan kekuatan ekstra menghadapi apapun. Hari-hari ini tidak ada yang gugur Tuhan. Oh, haleluya. Semua tetap mengikut melayani Engkau sampai Engkau datang kembali kedua kali. Sekeluarga kami semua Engkau tolong. Peluk semua Tuhan. Sampai kemenangan terakhir. Duduk bersanding di takhta surga bersama Engkau selamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban ini untuk retreat tanggal 30 sampai 1 Desember yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap yang tadi. Mari. Haleluya. Haleluya. Bila sengsara. Bila sengsara atasmu. Bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu. Bila cobaan menggodai hatimu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya. Berdoa dengan segera mengambil dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi. Berseru
namanya berdoa, jangan segera mengambil dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kebaktian kita seperti hari Rabu kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:30 sore. Ya, Rabu 5:30 sore kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kemudian Jumat dialihkan retreat ya kali ini. Jadi Jumat dialihkan ke retreat, ada kebaktian juga di retreat malam dan pagi. Ya, kita banyak berdoa menyembah Tuhan. Kemudian Sabtu tetap 5/4 kebaktian kaum muda remaja. Minggu seperti ini 9:30 sekolah minggu, jam 11 kurang sedikit sudah dimulai kebaktian umum. Baik, Tuhan memberkati kita. Untuk retreat sudah 354 yang mendaftar, ya masih dibuka pendaftaran, silakan. Mau berangkat Kamis boleh, ya mau berangkat Jumat pagi juga boleh. Tetap 0 sampai 100 Kamis, 0 sampai 40 kalau berangkat Jumat. Silakan aja, kita sudah mengumpulkan uang dan lain saling membantu ya. Tidak ada masalah, jangan sampai uang menjadi halangan. Kita mau berbahagia bersama Tuhan, jangan dihalangi perkara kecil dalam rumah Tuhan itu uang. Biarlah Tuhan yang memberkati semua ya. Baik, Tuhan memberkati. Check in di penginapan di retreat jam 2 siang. Jadi perkiraan sini 12:30 mungkin ya. Kalau Malang jam 1 cukup Purwosari toh. Nah, kalau sini mungkin 1:30, 1/4 sudah sampai mungkin ya. Jadi 1:30 lah. Tapi catatan makan siang sendiri-sendiri ya. Yang disediakan sana makan malam ya. Makan malam. Baik, Tuhan memberkati. Bagi yang membawa mobil, bisa store nomor mobilnya untuk mendapat, atau berangkatnya dari sini? Enggak, dari sini semua. Butuh yang diangkut juga ya. Pendaftaran ada butuh yang diangkut oleh saja satu keluarga. Oh bisa, ya baik. Jadi nomor mobil, plat nomor. Lalu nanti akan diberi nomor rombongan supaya parkirnya tidak bayar, ya. Dikasih nomor rombongan, parkirnya tidak bayar. Perlengkapan untuk ibadah juga perlengkapan pribadi ya, dibawa. Ada doa, ibadah singkat doa saja kita ya. Ya baik. Kemudian botol minum, gelas. Karena di sana cuma disediakan air galon. Maksudnya di tempat galon. Jadi saudara pakai gelas sendiri atau botol sendiri. Kalau enggak bawa begini. Ya, jadi bawa gelas. Jadi supaya 350 nanti belum lempinel, 400 sudah. Dengan lempinel, dengan pastori 400. Jadi kalau suruh cuci ya susah ya. Ya, jadi sendiri-sendiri. Ya, kalau gelas sendiri kan enggak jijik, buang sudah selesai. Ya, baik. Pribadi ya, jangan pinjam-pinjaman ya. Ya, sikat gigi pinjam-pinjam, gelas jangan, pribadi semua. Ya, baik. Kemudian payung, handuk, perlengkapan mandi, handuk dan lain-lain. Payung, jas hujan bawa karena itu arealnya luas. Katanya, saya enggak survei juga saya. Luas, mana yang pergi itu? Enggak ada yang pergi. Oh Pak Yuda, luas ya. Luas sekali ya. Nanti disambut apa? Kereta kelinci. Nah, masuknya pakai kereta kelinci ya. Sampai di dalam kandang singa. Kereta kelinci ada ya. Nanti yang kecil-kecil ikut ya. Ada kereta kelinci di sana. Payung, jas hujan, jaket, kaos kaki, obat pribadi, senter ya, senter bisa juga ya. Kalau malam ada senter ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Doa yang ulang tahun tanggal 26 sampai 2 Desember. Bapak Robi Cahyadi 25 kemarin ya, selamat ulang tahun sudah didoakan kaum muda ya. Ibu Ningsih Wilianti, Ibu Filipus 27 besok. Sugerai Leonard Leo 27 besok. Bapak Pendeta Muda Otniel Sudarjo 28. Bapak Pendeta Wijaya Hendra 29. Wah, salipan ini ya. Ya. Nathanael Elbert Kristama sekolah minggu Nathan 1 Desember. Ibu Heske Sumaiku 2 Desember, Saudara Gabriela
Sevanya Hartanto di Denpasar 2 Desember. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari silakan bangkit berdiri, kita akan tamatkan kebaktian pada saat ini. Kami berdoa buat yang sakit dan dalam pemulihan Tuhan. Engkau jamah semua, baik Ibu Isarini, Ibu Untung, Ibu Susi, Ibu Sin, Ibu Juni, Ibu Rahel, Ibu Himawati juga jamah Tuhan. Ibu Diki kakinya pemulihan. Ibu Sri yang jatuh Tuhan Engkau jamah juga. Ibu Tian Muhardi jamah juga Tuhan. Kami serahkan Bapak Buono, Bapak Gaino di Papua, Bapak Joni juga jamah semuanya Tuhan. Saudara Hongte, Saudara Yohan, Saudara Esra, Engkau selalu menjamah. Kami serahkan Pak Anton dan kakak-kakaknya Engkau jamah. Pak Samuel, Bu Samuel juga. Bapak Ateng juga Engkau juga jamah supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Sementara mereka di Semarang, Engkau perjalanan pulang, Engkau lindungi juga Tuhan. Bapak Drio dan Ibu, juga Ibu Sriwati di Pamekasan, Ibu Dian, Ibu Mariam Sukeinjun di Tuban jamah supaya tetap beribadah, tetap menyembah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Tante Maria, Om Samuel Budianto, Engkau jamah. Bapak Andi, Peter Budianto jamah juga. Bapak Gunawan di Semarang, Om Pangaribowo, Pendeta Sutrisno juga Engkau jamah. Pendeta Nadia di Bengkulu, Pendeta Sianturi, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tahun. Ibu Jarwo juga, Pak Darmono juga Engkau jamah. Pak Sagrim juga, Papanya Meli di Semarang juga Engkau jamah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Asni jamah, juga Nathanael Engkau jamah, anak kecil Nathanael jamah. Ibu Silvi Mas Kamin juga semakin disehatkan, dikuatkan oleh Tuhan. Semua dan lain-lain yang tidak disebut nama, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang berulang tahun, kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya, Tuhan juga jamah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Debrina tanggal 3, Krispus Christian Hendra tanggal 3 juga Tuhan tolong semuanya. Berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja berkati juga. Buka jalan, buka firman semua. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, Engkau tolong. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau mengadakan mujizat. Yang mencari pekerjaan juga, Engkau mengadakan mujizat, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi dari surga. Anak-anak kami menghadapi UAS hari Senin mulai, beri hikmat akal budi cara belajar, menjawab soal dengan benar baik. Naik kelas dengan baik, nilai yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan, sehatkan, tidak terhalang apapun juga. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan anak-anak-Mu, apapun bentuknya Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Acara retreat Tuhan tolong, biarlah semua bisa ikut, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, dan sekitar Engkau lindungi. Kami yang ke Juanda lindungi, ke Medan juga lindungi. Pesawat supaya tepat waktu semua, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, syukur hanya kepada. Yuk sebelum pulang setengah menit, ayo kita hanya berseru. Nampaknya remeh, tapi dampaknya luar biasa di dalam kehidupan kita. Angkat dua tangan ke atas. Jangan pikir lagi semuanya. Serahkan kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kau muda, serahkan semua. Yesus, haleluya. Ialah haleluya. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Semua bisa bertahan sampai Engkau datang kembali. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang gugur Tuhan oleh gempa di akhir zaman. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, turunkan tangan. Yang tidak hadir Tuhan jamah seminggu mendatang bisa datang kepadamu. Terima kasih, biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra,
dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan. Mohon maaf saya tidak bisa memberi salam, langsung berangkat ya. Tuhan memberkati semua.